Jadi kita juga berkompetisi dengan beberapa negara. Kami masih menunggu sih kalau memang nanti kita menang jadi tuan rumah, ini luar biasa karena ini event pertama FIFA secara resmi masuk ke regional kita. FIFA juga dalam FIFA ASEAN ini mereka spend dana yang besar karena para tim yang hadir itu nanti hotel, pesawat terbang, uang juara semuanya dari FIFA. Jadi makanya banyak negara berebutan karena kos yang dikeluarkan negara tidak besar. Nah, ini sebagian komitmen FIFA ingin meningkatkan performa negara-negara Asia. Ya, karena kita tahu negara Asia berguguran semua dan kualitasnya memang masih kalah dengan Eropa. Jadi Afrika. Jadi inilah kenapa FIFA ingin terus meningkatkan kualitas kompetisi di Asia Tenggara dan Asia. Sebelumnya FIFA juga mengenalkan FIFA Arab Cup yang dimana ada negara-negara dari Timur Tengah bertanding dengan Afrika. Nah, khususnya ASEAN, saya tidak tahu nanti seperti apa yang akan diundang, tapi ingin meningkatkan kualitas intinya. Jadi ya kita sabar, kami masih berjuang untuk meyakinkan karena memang kalau udah merek, saya yakin. Kalau udah merek FIFA semuanya mau gitu, karena mahal mereknya gitu. Masih nunggu dari FIFA-nya Pak? Masih tunggu dari Pak, FIFA. tapi sejauh mana pemerintah optimis kalau kita bisa menjadi tuan rumah untuk FIFA ASEAN? Ya, Bapak Presiden kemarin ketika pertemuan di Hambalang, Bapak Presiden menyampaikan kami pemerintah akan mendukung penuh. Saya akan tanda tangan suratnya kalau memang sudah ada negosiasi yang hampir pasti. Dan tentu ketika event FIFA ASEAN ini kan sama seperti kejuaraan dunia waktu itu kita menjadi tuan rumah yang U17. Artinya semua kementerian terkait harus mendukung karena ada Menteri Kesehatan mengenai tentu kesehatan. Lalu ada Menteri Keuangan mengenai pajak karena kan FIFA akan ngirim barang, barangnya dikeluarin lagi bukan berarti dia jualan barang di sini. Nah gitu, alat-alat pertandingan dan lain-lain. Nah ini tentu nanti kalau sudah pasti ya pasti semua menteri akan terkait baik keamanan, kesehatan, pajak dan lain-lain. Kira-kira kalau misalkan Kita belum tentukan, tapi yang pasti September Oktober, dan kalau jumlah timnya 8 itu saya rasa Jakarta menjadi salah satu prioritas di Gelora Bung Karno. Berapa lokasi Pak Erik? Gitu. Kalau 8 negara berapa lokasi? Ya mungkin lapangan latihannya aja yang perlu banyak, sama mungkin ya ada Venue tanding? satu pendukung lagi selain Gelora Bung Karno. 2 ya? Ada 2 lah. Cuman kita lagi hitung yang mana yang sesuai dengan standar FIFA gitu. Karena rumputnya semua kalau kita lihat di FIFA World Cup kan rumputnya bagus banget juga. Iya. Itu sampai yang sudah disampaikan. Itu 4 emas. Jangan dikurang-kurangin nih 4. Kalau bisa didoain ditambah. Amin. visitasi kapan Pak? Sudah Pak, kita visitasi ini mulai dari minggu depan nanti. Tadi juga Pak Menteri sudah menyampaikan nanti ya, kami bersama-sama dengan Pak Menteri khususnya bagi cabur-cabur yang memang sudah dipersiapkan dan diprediksi akan mendapatkan emas, kita akan melakukan penambahan konsolidasi di awal, tapi nanti kita akan juga lakukan sampai kepada 32 cabur tersebut. Ya, nanti kalau Pak mau berbicara target nanti mungkin Pak Menteri dia akan lebih menjelaskan dan cabang-cabang olahraga apa. Tapi kami dari kemarin tadi juga sudah diberikan arahan catatannya berkaitan memang mengenai penganggaran itu tadi Pak Menteri sudah sampaikan bahwa ini secara APBN ada 61 miliar yang dipersiapkan. Kita akan memaksimalkan fokus itu memang untuk keberadaan para atlet dan cabang olahraga dan maupun tim ofisialnya. Di luar daripada itu memang kita akan merencanakan untuk membuka dan juga mengedukasi teman-teman swasta bentuk sponsor gitu.
tentunya ini dalam kerangka memang untuk bisa bagaimana kita mensukseskan Asian Games itu sendiri. Satu tantangan yang paling utama berkaitan kebetulan memang ini kota yang ditetapkan adalah Nagoya dan Aichi, bukan ibu kota daripada Jepang di Tokyo. Memang ada limitasi terhadap kondisional akomodasi, hotel dan lain-lain di sana. Tetapi dari minggu kemarin kita sudah berkoordinasi dengan perusahaan besar kita di Jepang dan juga beberapa jaringan yang ada di sana. Dan dalam minggu ini kita akan mengirimkan tim advance untuk mengecek berkaitan terhadap kesiapan terhadap tempat-tempat venue maupun tempat-tempat akomodasi nanti keberadaan para atlet dan ofisial di sana. Itu yang pertama. Mengenai penerbangan, kita hari Jumat kami akan ketemu dengan Dirut dan direksi Garuda. Kita akan prioritaskan kita punya armada maskapai nasional untuk bisa mensupport itu. Mudah-mudahan nanti di hari Jumat tersebut dia bisa ada suatu gambaran yang baik. Karena di Nagoya sendiri itu ada juga airport di sana. Jepang sendiri yang terdekat itu selain Nagoya ini ada airport dan di situ ada Osaka. Tentunya nanti kita akan coba sizing secara maksimal terhadap keberadaan penerbangan, akomodasi dan lain-lain. Tapi kami tadi sudah melaporkan kepada Pak Menteri juga bahwa komitmen kami nanti akan memastikan yang terbaik khususnya bagi para atlet untuk sampai kedatangan sehingga para atlet dan juga disupport oleh para ofisial itu memang benar-benar bisa fokus maksimal dalam melaksanakan pertandingan itu. Anggarannya anggaran juga udah cukup. Ini Anggaran. ini bukan kaleng-kalengan, ini wamen investasi dan hilirisasi. Langsung koordinasi dengan Dubes, dengan multinational company Garuda. Makasih. Siap. Loh, katanya cuma satu. Nah, itu gimana caranya untuk menuntaskan itu? Karena anggaran ini pasti 81 banyak ya. Nah, yang kedua, Pak Erik, 61 bukan cukup kan? Yang kedua khusus Pak Erik, saya mau tanya, ini praktis persiapan kita tahun ini untuk Asian Games rada tidak maksimal Pak, karena tidak ada TV di luar negeri maupun uji coba bagi tim-tim yang melakukan persiapan. Dan mereka mengeluh bukan hanya mengeluh tapi memuji juga terobosan Pak Erik. Mereka menagih janji bisa nggak di tengah dua waktu ini masih ada uji coba yang mereka perlu lakukan untuk dipenuhi. Itu yang saya pengen tanyakan. Terima kasih Pak. Saya sudah sampaikan berulang kali, jangan pernah pertanyakan komitmen Bapak Presiden untuk olahraga Indonesia. Beliau adalah bagian olahraga Indonesia. Beliau juga berkecimpung di olahraga cukup lama. Karena itu beliau tentu meminta saya kemarin di Hadalang untuk situasi seperti apa, untuk persiapan daripada multi event, baik Olimpiade, SEA Games, Asian Games. Saya sampaikan bahwa kembali bukannya mengulang-ulang, mohon maaf, tetapi memang tidak bisa persiapan atlet itu jangka pendek. Kalau kita bicara Olimpiade 2032, atlet itu juga harus disiapkan hari ini, bukan 1 tahun sebelum Olimpiade. Nah, karena itu terobosan yang kita lakukan hari ini, karena memang ini masa transisi masih dalam arti pola pikir yang keberpihakan. Karena itu tadi kita sudah mengusulkan sejak tahun kemarin sebenarnya yang namanya Platnas itu terfokus menjadi targeted di multi event yang kita lakukan, termasuk atlet-atlet ini. Nah, jadi contoh seperti di Asian Games ini, di beberapa cabur kemarin dari atletik kita memfokuskan kepada 14 atlet kemarin. Sudah ada kesepakatan dengan Pak. Apakah perlu tambah? Perlu, tapi tunggu tentu hasil dari kebijakan yang terakhir, apakah ada pelonggaran dana yang sedang dibintangi dari Kemenq
itu kurang lebih yang pelatnas yang 100 lebih. Nah ini kita sedang tunggu. Nah, tetapi insya Allah yang tahun depan sudah ada tuh anggaran pelatnas titik-titik sesuai dengan skenario yang dipahami Bapak Presiden bahwa pelatnas ini harus jangka panjang. Nah ini yang kita masih coba berjibaku. Mudah-mudahan kemarin juga saya ketemu Komisi 10 ya, dan saya juga menyentuh hati Kemenkyu untuk berikan kesempatan terbaik kepada para atlet yang selama ini sudah menyebarkan bendera merah putih, dan ini di waktu-waktu krusial ini ya kalau bisa ada pelonggaran. Tetapi apakah ditanya pelatnasnya berhenti? Tidak, tapi kita fokus kepada atlet-atlet yang memang berpotensi. Padahal di olahraga itu selain berpotensi, kita harus punya pendanaan buat atlet masa depan. Nah ini kan harus jadi sebuah kesatuan program, walaupun dananya terpisah. Jadi, tapi apapun, kemarin kita sudah bertemu dengan para pimpinan cabur, semangat, ya, dan kita targetnya tentu mesti realitas, kurang lebih 4 emas. Kalau dulu 7, tetapi dari 7 itu sendiri ada 3 nomor yang sudah tidak dipertandingkan lagi di Asian Games seperti menembak dan dayung. Nah, kita coba bersama Chief Division tadi akan mendorong dari hal-hal yang lain supaya para atlet kita bisa perform. Nah, mudah-mudahan ini yang menjadi sesuatu yang bukan terobosan tetapi sebuah kebersamaan yang bisa memastikan ketika atlet bertanding moralnya pada titik yang maksimal. Itu kita coba.